Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Di setiap jengkal tanah Indonesia terdapat keindahan alam dan keramahan manusia di dalamnya. Kami mengabdi. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap langkah kita adalah langkah menuju kejayaan bersama. Pagi ini, kami masih akan melihat berbagai keragaman yang tersaji di Ramang-Ramang. Sayang kalau bosan kau bilang. Aura, Bima, yuk kita masak. Oke kakak, sekarang kami mau membuat makanan tradisional khas kampung Masalaweng dalam momen spesial kemerdekaan Indonesia. Buka kacamatamu, Bima, Aura. Aduh panas, Mak. Aduh. Silau. Buka Ki, supaya bagus lihat pemandangan di sini. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia, jadi kita mau masak yang spesial nih. Nah, Mak tunjukin nih masaknya gimana, Mak? Bentar Aura, ini Mak kita masak apa nih? Kok ada ikan segala, ada ikan, ada pisang. Pokoknya tuh enak sekali Ki, khasnya Sulawesi Selatan ini cocok sekali untuk 17 Agustus. Kang Manjong. Sekarang kami mau membuat juku kumbu menggunakan ikan bandeng. Bahan-bahan untuk membuat juku kumbu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, batang sereh, lengkuas, kelapa sangrai, dan ikan bandeng. Ya, ayo kita mulai masak dulu. Yang paling jago tuh Ya. Bima, Bu. Iya, jago banget dia. Eh, Paling jago dia memang, Bu. Manis, tapi bukan gula. Kok macam beda. Pertama, kita mau misahin kulit bandeng dengan dagingnya ya, Kakak. Kita harus memisahkan kulit dengan dagingnya. Dagingnya akan dicampurkan dengan bumbu khas. Nah jadi kakak, kebetulan banget nih cuaca di sini itu lagi cerah banget, secerah karena sekarang itu Indonesia lagi ulang tahun ke-79. Jadi kita harus semangat masaknya ya. Sekarang kami mau membuat bumbu untuk dicampurkan dengan daging ikannya, kakak. Pertama, masukkan bawang merah, bawang putih, dan ketumbar, lalu diulek sampai halus. Setelah setengah halus, lalu masukkan batang serai yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan lengkuasnya, lalu masukkan kelapa yang sudah disangrai, lanjut diulek lagi sampai halus. Kemudian, daging ikan bandeng yang sudah dipisahkan harus direbus beberapa menit hingga matang. Ini langsung dipisahkan ya dagingnya, terus dikasih masuk ke bumbunya. Nah kakak, duri-duri dalam daging ikannya harus dibuang biar nggak tertelan saat dimakan. Oke nih, kita nih bikin ikan kambunya. Oh diisi? Iya, isi. Setelah daging ikan tercampur dengan bumbu, lalu dimasukkan ke dalam kulit bandengnya. Wah, ini sih kayaknya enak banget kakak. Nah, kita masukin Nah, sampai tekan padat Aura, ya. tekan. Tekan. Pada hancur. Baiklah. Nah, perlu digoreng. Kakak, betul-betul ya Kak. Kuliner dan budaya di Indonesia itu kaya sekali loh. Iya betul. Ini aja aku baru menemukan ikan dicampur sama kelapa. Betul, baru di... Lalu ikan dibalurkan dengan telur agar dagingnya merekat dan tidak berantakan. Setelah itu siap untuk digoreng. Ayo kita goreng sambil sini, cepat lama sekali oke. semuanya ini kita Bentar, lapar Bapak, ini. bentar, Lapar Bapak. Bapak. Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Tak usah jadi Wangi ya? Ya, tercium ya. Tercium aroma-aroma surga. Masakan siapa dulu dong, Nguran Sulawesi. Ikan digoreng hingga matang berwarna kecoklatan kakak. Setelah matang, kita angkat dan kita taburkan dengan potongan cabai merah kakak. Wah, menggoda sekali. Jadi Aura Bima kita sekarang masak nasu galute. Galete. Oh galete. Oh. Gimana orang Makassar? Nggak tahu. Kita memang. Aku
pakai tadi kacamata 7 dulu. lighting Oh. sih. Ini nasu galete. Iya, namanya. nasu galete. Oke kakak, sekarang kita mau masak makanan tradisional khas kampung Masaloweng yang lainnya. Yang pastinya unik banget kakak. Kita mau membuat nasu galete, olahan dari pisang batu yang dimasak dengan kuah kuning. Unik banget ya kakak. Bahan-bahannya ada merica, bawang merah, bawang putih, kunyit bubuk, santan kelapa, asam jawa, kelapa sangrai, dan pisang. Oke, kita rebus dulu pisangnya, baru kita bikin bumbunya. Oke, pisang rebus semuanya. Ya. Pertama, pinggiran pisangnya harus dipotong-potong terlebih dahulu kakak. Setelah itu, pisang harus direbus selama beberapa menit hingga pisang agak lembek. Setelah direbus beberapa menit, akhirnya pisangnya sudah lembek dan harus diangkat kakak. Setelah itu, kami mau membuat bumbunya. Masukkan merica ke dalam ulekan dan diulek sampai halus. Kemudian, masukkan bawang putih, bawang merah, lalu ditumbuk sampai halus. Abis itu, aku mau memerah santan kelapanya kakak. Kelapa yang sudah diparut harus diberi air, lalu diremas-remas dan diambil air santannya. Aura, pintarnya. Memang. Anak mama. Selanjutnya, Kita kasih turun ke kelapanya. Campurkan asam jawa dengan kelapa sangrai, lalu campurkan dengan bumbu yang sudah diulek, lalu diaduk hingga rata. Setelah bumbu dan kelapa sangrai tercampur, lalu masukkan ke pisang batu yang sudah direbus, lalu ditempel menggunakan pisang lagi, lalu diikat menggunakan batang serai agar pisang menyatu dan bumbu tidak berantakan. Nah kayak gini kakak nih hasilnya ya. Habis kayak gini nanti kita masak, baru kita bisa makan. Lalu pisangnya siap untuk dimasak kakak. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Setelah itu, masukkan santan kelapa dan kunyit bubuk, masukkan garam, mecin, dan gula, lalu diaduk hingga rata. Kemudian masukkan pisang yang sudah diisi dengan bumbu. Dimasak dan diaduk-aduk hingga kurang lebih 10 menit kakak. Nasu galetenya sudah matang kakak. Oke kakak, sekarang kita mau makan masakan yang sudah kita buat di dalam rumah. Gak sabar banget. Oke kakak, akhirnya makanannya udah jadi ya mak ya. Kita mau cobain makan bareng-bareng di sini. Nah kakak-kakak di rumah yang mau lomba, ya sebelumnya kita makan dulu ya rame-rame. Yuk! Makan kakak, makan semuanya. Ternyata enak ya mak, sayur pisang di sayur. Maksudnya pisang tuh dibikin sayur gitu. Tapi beneran kakak, ini aku baru pertama kali ya makan pisang. Makan pisang kayak gini terus pakai sangu, pakai nasi. Kita cobain ya kakak ya. Ini ikannya enak banget, enak banget. Jadi kayak apa ya? Kayak pakai abon gitu. Nikmat banget kakak. Enak dan lembut banget ikannya. Rasa ikan cukup kumbunya beneran enak dan bumbunya terasa banget kakak. Beneran bikin nagih. Makanan adalah rasa yang mewakili setiap tempat, mengungkapkan cerita dan keunikan budaya di dalamnya. Inilah bukti bahwa Indonesia kaya akan cita rasa yang melekat. Yuk, kita makan dulu. Lanjutin makannya. Ayo, Mak. Yang banyak, Mak, yang lahap. satu Indonesia, mari kita makan. Di rumah kayu yang sederhana, terhampar hidangan penuh rasa. Di setiap suapnya ada kisah yang terungkap. Tawa dan cerita saling berbagi.